Shalom Legacy Center, welcome to home. Selamat sore semuanya, gue Yosef Gunawan dan thank you so much for joining with us today. Suatu sukacita yang luar biasa bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Meskipun masih online, masih di rumah aja, tapi semangat kita untuk beribadah harus tetap menyala. Nah, sore hari ini gue mau ngasih ayat pegangan untuk teman-teman semua dan mari kita sama-sama baca 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu, saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Biar dalam 1 minggu ke depan, kita bisa sama-sama dikuatkan dan diingatkan dengan ayat ini ya guys. Dan sebelum kita masuki worship experience hari ini, mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Are you ready to worship guys? Dimanapun kalian berada saat ini, mari persiapkan diri kita. Bangun di tempat tidur kalian, share ibadah ini untuk teman-teman, kerabat, pacar, gebetan, dan siapapun yang membutuhkan firman Tuhan. So, Tuhan, hati kami siap, dan kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu pada saat ini. Amin. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu. Mari teman-teman sama-sama sembah Tuhan. Hadir di tempat ini buat kami Tuhan Yesus, hadir di tempat ini buat setiap kami. Saat kami
Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down. We want to say, You are God, You are God, altogether lovely, altogether worthy, altogether. Dengan segenap hati kami, here I am to worship, to bow down. Amen. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether sama-sama berbakar sarung. Bakar sarung, syarala barala 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 barala. Mari sembah Dia di dalam roh. Mari teman-teman sepakat dengan roh kita. Dengan roh kita menyembah Tuhan. Kami mau sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran saat ini Tuhan. Syarala bayarala 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 ba. Biar Kau temukan penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Syarala bayarala 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 ba. Syarala bayarala 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 ba syakariala barala 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 ba. Come on together sing. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to sing. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to sing. You're my God. Yes. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Haleluya, haleluya. Kami hanya mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami hanya mau tinggikan nama-Mu di tempat ini. Gak ada yang lain Tuhan dari semua yang kami lakukan. Kami cuma mau menyanjung nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on Legacy Center, kita mau sama-sama memuji Tuhan saat ini. You turn my morning into dancing again. You lifted my sorrow. I can't stay silent. I will sing for your joy has come. Oh, oh, oh. You turn my morning into dancing again. You lifted my sorrow. I can't stay
sukacita Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Thank you Jesus. Come on Legacy Center, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Makes the sun to rise, paint the earth with light, and every beat, Jesus, it is you who turned the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Brings me food for my table. Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my head, I bring my soul for all my days, for all my rise, for all my wrongs.
segala keberadaan kami cuma mau sembah Engkau. I overwhelm. Kami mau persembahkan yang terbaik hidup kami saat ini Tuhan. Here and To the one thing true, Jesus, it is you. Oh, so I lift my hands
Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa di dalam ibadah Legacy saat hari ini. Kita akan berdoa lebih dulu sebelum menerima kebenaran firman Tuhan. Horabata karyalaba santa karandalaba hosyanta karandalam. Urapi kami Bapa, supaya kami boleh memahami hati Tuhan dan kami menjadi generasi yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Tuhan, sehingga perlengkapi kami menjadi generasi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan berdampak, berbuah banyak. Kami percaya Engkau mengasihi generasi ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan beri judul pesan firman Tuhan, persembahan yang terbaik. Biarlah kita menjadi generasi yang mengerti bagaimana memberikan persembahan yang terbaik. Karena kalau kita bisa mengerti, memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, maka kita akan hidup, perjalanan hidup kita akan penuh dengan perkenanan. Kita seperti memiliki sebuah kunci untuk membuka pintu surga. Bicara soal persembahan yang terbaik, kita akan belajar dari kitab Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya mengajak teman-teman, mari kita semangat, kita responi kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi Anda, saudara-saudara. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-murid dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Saudara, ketika Yesus berkata demikian, saya membayangkan murid-murid saling memandang. Mungkin mereka saling mengedipkan mata alias bingung. Apa maksudnya? Karena janda ini hanya memberikan 1 duit, 2 peser. Sebuah bilangan terkecil, mata uang terkecil. Tapi Yesus berkata dia memberi yang paling banyak. Dan akhirnya Yesus memberikan jawabannya. Yesus tahu apa yang membingungkan murid-murid. Dan Yesus berkata dengan jawaban ayat 44. Perhatikan baik-baik. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ada 3 pembelajaran yang ingin saya share pada saat ini. Yang pertama, Yesus tidak meminta banyak, tapi Yesus meminta semuanya dari hidup Anda. Ini sebuah nilai, ini sebuah prinsip sebelum kita mengerjakan pemberian-pemberian yang lain. Dia tidak meminta banyak dari hidup kita, tetapi dia meminta semuanya. Dia meminta hatimu, dia meminta masa depanmu, dia meminta seluruh hidupmu. Karena Yesus sudah memberikan seluruh hidupnya di atas kayu salib untuk membeli Anda dan saya dari kehidupan yang lama. Mari kita belajar hari-hari ini untuk memberikan semuanya, yaitu seluruh hati kita. Kita boleh punya agenda, kita boleh punya masa depan, tapi berbahagialah Anda yang berkata, "Tuhan, jadikan aku seperti yang Engkau inginkan. Jadikanlah aku seperti yang Yesus inginkan. Pakailah aku, utuslah aku di tempat yang Engkau inginkan." Saya percaya Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pemberian semuanya. Apapun hidupmu. Mungkin kau di masa lalu, engkau orang yang ditolak, tidak pernah ada orang yang memuji, bahkan kita bukan lulusan dari universitas terbaik, bahkan sekolah perguruan tinggi pun kita belum pernah mengecapnya, misalnya. Mungkin Anda berkata, apa yang bisa saya persembahkan? Saya tidak seperti orang itu mengenal banyak teknologi, saya tidak bisa main media, saya tidak bisa main musik, tapi dengar, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang akan memberikan semuanya, seluruh hatimu, segenap hidupmu, Tuhan, aku mengasihimu. Pakai aku berikan semuanya. Ini prinsip persembahan yang terbaik.
Sebelum Anda memberikan mungkin sejumlah uang, sebelum Anda memberikan sebagian talenta, sebelum Anda memberikan mungkin juga yang namanya kendaraan untuk pelayanan, Tuhan gak melihat itu sebelum Anda bisa memberikan semuanya. Itu segenap hatimu, Tuhan, aku berikan untuk menyenangkan Engkau. Suatu kali Saudara Presiden Amerika Wilson berkunjung ke suatu tempat, disambut oleh banyak anak kecil, dan mereka memberikan, berbondong-bondong memberikan yang terbaik. Ada dengan tulisan-tulisan yang luar biasa penyambutan, ada dengan seperangkat bunga yang indah. Tapi tiba-tiba di akhir kunjungan itu, dia didekati seorang anak kecil dengan pakaian yang lusuh, seperti anak yang miskin. Dan dia menepuk presiden itu. Dan dia katakan, Bapak Presiden, ini yang aku berikan. Dia memberikan 1 sen uang. 1 sen. Dan dia beri. Dan apa yang terjadi? Presiden ini kaget. Mungkin ada orang di kiri kanan sangat yang namanya takut. Presiden tersinggung karena diberikan uang logam dengan pecahan terkecil. Tapi ini anak, ini yang aku punya, aku berikan. Dia nggak punya bunga, dia nggak punya yang lain. Dia hanya punya 1 logam. Pendek cerita, ketika presiden meninggal, istrinya membuka dompet. Di dompet, bagian dompet, ada ditutup dengan sangat rapi. Dan istri ini bingung, ini apa? Mungkin sesuatu yang paling penting, karena ditutup sangat rapi dan disimpan di tempat yang sangat dalam di dompet itu. Dan waktu dibuka, ternyata saudara tahu, pas dilihat, itu 1 sen pemberian seorang anak itu. Presiden saja, seorang presiden, orang tertinggi di zamannya di Amerika, tidak pernah menyia-nyiakan sebuah pemberian yang semuanya dari seorang yang sederhana, anak kecil. Apalagi Tuhan Yesus, hari ini, Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupmu. Dia akan menyimpan dengan baik. Dia akan mengemasnya ketika kau memberikan hatimu, masa depanmu, semuanya bagi Yesus. Baru kita bisa berbicara pemberian-pemberian yang lain. Itu prinsip yang pertama, persembahan yang terbaik. Yang kedua, persembahan yang terbaik adalah, Anda perhatikan di ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Kata lebih banyak ini di mata Tuhan bukan dari jumlah, tapi dari kualitas, lebih baik. Mengapa? Ayat 44, janda ini memberi dari kekurangannya. Baik, persembahan yang terbaik adalah di masa-masa engkau sedang mengalami kekurangan, keterbatasan. Di saat itulah justru engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan. Banyak di antara kita ngomong gini, Pak Hendri, nanti nunggu deh. Aku kalau sudah jadi CEO, direktur utama, aku kalau sudah sukses, nanti mobil kalau sudah kebeli, yang namanya mungkin biaya pernikahan sudah tersediakan. Atau nanti, kalau cicilan-cicilan sudah beres, cicilan handphone, cicilan laptop, aku mau. Aku akan berikan untuk menolong sebuah komunitas di sebuah daerah. Untuk menolong sebuah kegerakan anak muda, sebuah pendidikan. Saudara, saya katakan, pemberian yang terbaik bukan nanti. Bukan nanti. Ketika Anda berkata, kalau saya sudah berjaya, kalau saya sudah memiliki perusahaan-perusahaan, aku akan bangun sekolah. Aku akan pergi mengutus banyak orang. Hai teman-teman, pemberian terbaik bagi Tuhan bukan nanti. Tapi sekarang, di saat Anda belum menghasilkan, di saat Anda belum bisa menjadi seseorang yang dimimpikan atau diidamkan oleh orang tuamu. Di saat Anda dalam keterbatasan, sekarang Anda berkata, aku mau memberi sesuatu buat Tuhan. Karena Alkitab berkata di dalam kitab Mazmur, saudara, pasal 126 ayat ke-5, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya, taburan diberikan seperti janda tadi, di tengah kekurangannya. Seperti jemaat Makedonia, di tengah kekurangan. Itulah menabur dengan mencucurkan air mata.
Itu persembahan terbaik, taburan dengan air mata. Dan janji Tuhan, sorak-sorai. Bukan nanti, sekarang. Saya teringat, anak saya yang bungsu, saat ini dia kuliah di satu tempat, di BSD semester 5. Ya, masuk semester 5. Ketika dia masih kecil, dia melihat pembangunan gereja di Tasikmalaya itu 6 tahun, saudara. Satu kali ada orang bertanya, "Di, kamu cita-cita jadi apa?" Dia mau begini, "Aku mau jadi pemain sepak bola." Saat itu memang dia senang klub Chelsea. Loh, kenapa pingin sepak bola? Nggak pingin jadi pendeta kayak papa? Saudara tahu jawabannya? Supaya aku dapat uang banyak. Karena dia bisa tahu bahwa, oh pemain ini, wah bayarannya mahal bagaimana. Untuk apa uang yang banyak? Supaya bangun gereja nggak lama-lama. 6 tahun saudara. Nggak pernah berhenti, tetapi naik turun jumlah karyawan, jumlah tenaga kerjanya. Dan supaya cepat selesai. Ucapan tulus seorang anak untuk ingin memberi sesuatu. Saudara, apakah itu berhenti sampai di sana? No. Mungkin bagi kita itu anak sedang bermimpi, berangan-angan, ingin jadi pemain sepak bola. Supaya kenapa? Dapat uang banyak nanti. Aku akan bangun gereja. Supaya enggak lama-lama. Enggak, saudara. Ternyata suatu kali dia ikut pertandingan. Waktu itu dia masih TK. Pertandingan melukis. Dan apa yang terjadi? Dia dapat juara 1. Dengan uang 1 juta. Membuat kami terharu. Uang 1 juta itu, dia masih kecil, saudara. Dia bawa. Dia persembahkan untuk pembangunan. Saudara tahu, bukan nanti. Selalu ada sesuatu di tengah kekeringan, kekurangan yang kita bisa kerjakan. Hari-hari ini, itu persembahan yang terbaik. Mungkin di tengah pandemi, semua mengalami kesulitan keuangan. Mungkin mengalami yang namanya pembayaran kuliah tidak bisa lancar. Ada orang-orang yang hari-hari ini di tengah air mata. Ayo, do something. Give something. Beri sesuatu untuk Tuhan. Tuhan gak pernah melihat jumlahnya. Jangan pernah membandingkan dengan orang lain pemberianmu. Karena yang terbaik bukan menurut pandangan manusia. Tapi di tengah kekurangan. Di tengah kekuranganmu saat ini, kau bisa memberikan sesuatu bagi Tuhan. Itu persembahan yang terbaik. Amin. Baik, berikutnya persembahan yang terbaik, ini yang terakhir kita akan akhiri di mata Tuhan. Adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada seseorang yang paling lemah. Mengapa saya katakan itu persembahan yang terbaik? Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya. Seringkali kita mungkin berpikir bahwa aku akan bangun sebuah pelayanan. Aku akan pergi ke suatu tempat, ke satu pedalaman. Tapi saya katakan, pemberian yang terbaik dimulai dari yang dekat, bukan dari yang jauh. Dimulai dari sekarang, bukan nanti. Siapakah yang dekat? Orang yang kita jumpai. Mungkin itu saudara kadang-kadang. Mungkin itu kadang-kadang temanmu. Mungkin itu juga kadang-kadang seseorang yang kita lihat. Karena Alkitab mengajarkan dalam Matius 25 ayat 40 sampai 45 dan 45. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku." Tapi ayat 45 berkata, maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Tuhan mengajar kita, pemberian bagi Tuhan yang terbaik. Ketika kita melakukan sesuatu kepada yang paling hina, paling lemah. Dan itu bukan orang yang jauh, tapi yang ada di depan mata kita. Kita sebagai generasi, ayo teman-teman, saya mengajak, it is your time.
to give your compassion, untuk memberikan belas kasihan. Ini waktunya. Kita jangan berkata, aku akan bangun kerajaan Tuhan. Tapi membangun kerajaan Tuhan dimulai dengan pemberian yang terbaik ketika engkau mempraktekkan belas kasihan kepada orang yang paling hina, yang membutuhkan, paling lemah, yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan pertolongan yang di depan mata. Suatu kali di perumahan kami sedang pergi. Waktu akan keluar, tiba-tiba kami melihat seorang pemulung, saudara. Ada compassion, belas kasihan. Saya berkata pada istri dan ada anak di dalam mobil, stop, cepat kita kembali ke rumah. Untuk apa? Ambil roti. Dan kita harus cepat-cepat supaya pemulung itu nggak pergi. Dan waktu kita kembali lagi, pemulung itu sedang ada berteduh di bawah sebuah pohon kecil. Kami buka jendela. Kami berikan itu roti. Saat itulah, dia dengan penuh muka bahagia. Langsung setelah ucapkan terima kasih, dia buka roti, dia makan itu roti. Dan wajahnya begitu bahagia. Saat itu saya merasakan Yesus dalam hati saya. Kadang-kadang kita bicara pelayanan, kita bicara mungkin hal-hal yang besar. Sebuah gelombang dahsyat yang menerpa anak-anak muda. Tapi saya katakan revival dimulai lewat pemberian yang terbaik. Dimulai hari ini. Secara pribadi, Anda teman-teman, walaupun Anda masih dalam kekurangan, belum bisa menghasilkan banyak, tapi kau bisa memberikan compassion. Ketika engkau memberikan bukannya sesuatu, makanan, pakaian, atau apapun, tapi memberikan telinga, perhatian kepada orang-orang yang ada di dekatmu, yang mungkin yang paling hina itu yang paling lemah. Itulah pemberian yang terbaik. Mari, kita jadi generasi yang memegang kunci otoritas membuka pintu surga. Saya percaya kalau Anda, sebagai sahabat-sahabat saya, teman-teman, kalau Anda mengerti hidup dalam memberikan pemberian yang terbaik, ke depan, kau menjadi orang yang berbeda. Kau menjadi orang yang excellent, berkualitas dalam segala hal. Saya akan tidak perpanjang, tapi ada berapa banyak Anda mau meresponi. Mungkin hari ini kita terlalu egois. Hati kita terlalu sulit untuk memberi. Hati kita terlalu kering dengan namanya belas kasihan. Tapi hari ini Anda mau belajar untuk memberikan yang terbaik. Kalau Anda orangnya, mari angkat tangan. Takkan pernah ku bawa, katakan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati. Amin. Di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah, benar Tuhan, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ada berapa banyak Anda mau berkata, ampuni kami Tuhan. Aku mau belajar memberi yang terbaik. Sejak aku masih muda, di waktu aku dalam kekeringan, kekurangan, Tuhan tidak meminta banyak, tapi Dia minta semuanya dari hidup. Memberikan di tengah kekurangan, itu pemberian yang terbaik. Ketika engkau mengaktifasikan belas kasihan, bukan kepada sesuatu yang jauh, tapi orang yang hina, orang yang membutuhkan, yang lemah, dan yang dekat dengan engkau. Mungkin bicara sahabat, teman, saudara, orang tua, atau seseorang yang dekat di sekitar, itu pemberian yang terbaik. Mari angkat tangan. Kami mau meresponi firman Tuhan. Seperti kau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi engkau. Terima kasih buat kebenaran firman. Impartasi mengalir. Dan hidup kami akan berbeda ketika kami mengerti kunci memberikan yang terbaik. Ada kunci yang Tuhan beri untuk membuka pintu surga dalam kehidupan kami. Pintu perkenanan, pintu revival,
Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Dialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu